Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Tidak berubah kesetiaannya. Sekalipun bumi berubah dan langit lenyap, tapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari. Kembali saat ini kami ada karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat 13-15. Tertulis demikian. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita salah jalan, kita pasti akan berputar. Kita akan mencari jalan yang benar untuk sampai kepada tujuan. Begitu juga dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita sudah salah jalan, berlawanan dengan kehendak Tuhan, maka kita harus kembali. Tapi entah kita mau kembali atau tidak, di satu titik dalam hidup ini, kita pada akhirnya semuanya akan kembali kepada Tuhan. Cuma ada bedanya. Kalau kita kembali di saat kita masih hidup, maka itu berarti ada kesempatan hidup yang baru dalam kekekalan. Tapi kalau kita kembali dalam artian bahwa nafas hidup kita dicabut oleh Tuhan, maka tidak ada kesempatan hidup baru. Karena penghukuman kekal, itulah yang akan diberikan. Itu sebabnya selagi kita masih hidup di dunia ini, kalau kita masih bernafas saat ini, kembalilah kepada Tuhan. Terlebih kalau kita saat ini sedang menjalani kehidupan yang berlawanan dengan kehendaknya dan tidak percaya kepadanya. Dalam Yesaya 9 ayat 13-15 ini dikatakan, tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Di sini saudara, Nabi Yesaya berbicara tentang penghukuman, tapi berbarengan dengan penghukuman, ada juga janji pemulihan, asalkan umatnya mau kembali kepada Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran. Mengapa perintah untuk kembali kepada Tuhan ini dinyatakan? Penyebabnya adalah karena umat Israel pada waktu itu hidup dalam dosa, dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, kemunafikan, penyesatan di mana-mana, dan dilakukan oleh pemimpin bangsa, para rohaniwan, para tua-tua dan para nabi yang ada pada waktu itu. Para tua-tua menyesatkan, para nabi bernubuat palsu, tidak ada kebenaran di dalamnya. Ada bahaya dari sikap tidak mau kembali kepada Tuhan. Dikatakan di sini, dari kepala sampai ekor dikerat oleh Tuhan, menunjukkan adanya pembersihan, mulai dari atas, dari pemimpin, dan juga orang-orang yang seharusnya menyuarakan suara Tuhan. Dan bahkan seluruh bangsa dikerat oleh Tuhan, dibersihkan dengan cara dihajar menurut kehendak Tuhan. Pembersihan ini saudara bertujuan agar umat Tuhan kembali sadar dan hidup menuruti kehendak Tuhan.
Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hajaran, teguran dari Tuhan punya maksud agar kita kembali kepadanya. Tapi alangkah baiknya, sebelum mengalami hajaran, kita dengar-dengaran pada firman Tuhan dan kembali kepadanya. Kembali hidup benar, hidup dalam pertobatan. Jangan sampai kita dihajar terlebih dulu, karena kondisinya akan berbeda. Semua orang disuruh untuk mencari Sang Pencipta semesta alam. Tapi sayang, ada banyak yang tidak mau mencari dan tidak mau kembali. Akan ada akibat yang sangat pahit dan menyedihkan, karena penghukuman dan pembuangan menanti orang-orang yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini kita dihajar, ditegur Tuhan, bersyukurlah, karena itu tandanya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam Wahyu 3:19 tertulis, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kembali menegur kami, menyadarkan kami supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kami sudah melenceng, kami mau kembali kepadamu, bertobat dan hidup sungguh-sungguh menuruti kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu, agar hidup kami mengalami anugerah, kasih karunia dan keberkatan yang daripada-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, terikat kuasa kegelapan, yang sedang berduka, kehilangan semangat. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa mujizat, kesembuhan, pertolongan, semangat baru, penghiburan, kekuatan, jalan keluar, dan mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami kekuatan dan pemulihan, serta pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.